Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini saya akan membacakan kisah karomah Kiai Ali Brangbang melatih kera hingga fasih mengaji. Terdapat sebuah makam keramat dengan bangunan bergaya arsitektur megah batu susun yang berada di Dusun Barangbang, Desa Kalimolok, tepatnya di sebelah timur lapangan terbang Trunojoyo, Sumeneb. Makam tersebut dipercaya merupakan peristirahatan terakhir dari seorang waliullah bernama Kiai Ali Brangbang. Di mana semasa hidupnya, Kiai Ali terkenal sebagai seorang ulama yang sangat tinggi keilmuannya. Kiai Ali Brangbang sendiri memiliki nasab silsilah dari Syekh Maulana Sayyid Ja'far As-Siddiq atau dikenal dengan Sunan Kudus yang mempunyai keturunan Pangeran Katandur. Dari Pangeran Katandur mempunyai 4 anak, yaitu Kiai Hatib Padusan, Kiai Hatib Sendang, Kiai Hatib Rajul, dan Kiai Hatib Paranggan. Nah, Kiai Ali Brangbang sendiri merupakan putra dari Kiai Hatib Padusan. Semasa hidupnya, Kiai Ali Brangbang sangat gigih dalam menyiarkan agama Islam terutama di kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Banyak dari kalangan santri-santrinya merupakan putra-putri bangsawan keraton. Beliau yang wafat sekitar tahun 1092 ini, dikenal sebagai seorang ulama besar yang sangat disegani. Bahkan, beberapa pangeran dan raja Sumeneb juga mancanagari yang pernah tahu kepadanya juga sangat segan. Kiai Ali yang selain merupakan seorang ulama besar dan penyiar agama Islam, beliau sangat dikenal memiliki berbagai karomah kewalian yang istimewa. Konon, semasa hidup Kiai Ali mempunyai beberapa kelebihan karomah di luar nalar. Salah satunya dapat melatih binatang kera, hingga dapat berbicara bahkan sampai bisa fasih mengaji. Diceritakan, ada salah seorang putra dari Raja Sumeneb yang berguru kepada Kiai Ali Brangbang. Di mana dalam menuntut ilmu, putra raja tersebut sangat sulit menyerap pelajaran dari sang kiai. Hingga pada suatu malam, saat rutinitas belajar mengaji, sang putra raja berbuat ulah, bandel, dan tidak memperhatikan pelajaran yang diberikan. Agar mendapat pelajaran berharga, Kiai Ali pun menghukum sang putra raja itu dengan memukul kakinya. Mendapat hukuman bukannya jera, keesokan harinya putra raja itu pulang tanpa pamit. Hingga sampai di keraton, dia malah mengadukan sikap Kiai Ali pada sang raja. Mendengar pengaduan putranya yang sedikit melebih-lebihkan, sang raja sangat marah dan langsung memerintahkan sang prajurit untuk memanggil Kiai Ali guna menanyakan alasan kenapa putranya sampai dipukul. Singkatnya, tanpa rasa takut Kiai Ali menghadap dan menjawab bahwa sebenarnya dia tidak berniat memukul putra raja, melainkan kebodohan yang menemani putra raja. Mendengar jawaban tersebut raja merasa tersinggung sebab putranya dianggap bodoh. Dengan pandangan marah, kemudian raja memberi perintah dengan hal yang sangat mustahil. Dalam perintah tersebut raja mengatakan, bahwa jika memang Kiai Ali dapat membuat orang pintar dengan cara memukul maka, Kiai Ali boleh pulang tanpa dihukum dengan syarat membawa kera untuk diajari hingga kera tersebut dapat mengaji selama kurun waktu 41 hari. Ringkasnya, Kiai Ali menyanggupi syarat sang raja dengan membawa kera itu pulang untuk diajari. Konon, setiap malam Kiai Ali mengajak sang kera untuk memancing bersamanya. Hingga pada suatu malam tepatnya di malam ke-27 dari penghadapan di keraton, Kiai Ali memberikan tali tambang yang terbuat dari sabut kelapa kepada sang kera dengan cara mengikatkan pada jari kakinya. Usai diikat, ujung tali itu lalu dibakarnya. Sambil berkata Kiai Ali kepada kera, "Hai kera, jika sampai pada jarimu api itu dan terasa panas di tanganmu maka teriklah dan katakan panas," sabdanya. Ketika api mulai merambat pada jari kaki kera itu, keajaiban pun terjadi. Atas kuasa ilahi, kera itu terpekik dan berteriak, "Panas!" Sejak saat itulah kera asuhan Kiai Ali Brangbang dapat berbicara dan akhirnya sang kera pun dalam waktu singkat dapat mengaji dengan fasih. Hingga tiba saatnya sang kera untuk pulang ke keraton dan menunjukkan kemampuannya untuk mengaji pada sang raja. Sesampainya di keraton, Kiai Ali meminta raja untuk mengadakan pertemuan besar dengan dihadiri oleh para punggawa dan kerabat kerajaan.
Setelah semua berkumpul, kemudian sang kera yang sudah tiduran di tengah paseban, diberi Al-Quran. Betapa terkejutnya sang raja beserta para punggawa dan tamu yang hadir ketika melihat dan mendengar kera dapat mengaji dengan indah. Setelah selesai mengaji, Kiai Ali melemparkan pisang kepada kera dan berkata dengan bahasa Madura, "Elmo kalah kabebetek," yang artinya ilmu kalah pada watak. Mendengar ucapan sang kiai, raja pun tertegun lunglai bagai kerbau dicocok hidungnya dan menyadar kesalahannya. Hingga pada akhirnya, sang raja pun berbda, bahwa, barang siapa yang menuntut ilmu, belum menginjak tanah Brambang maka ilmunya tidak syah atau belum sempurna. Demikian salah satu kisah kelebihan karomah yang dimiliki Kiai Ali Brambang dan masih banyak karomah-karomah lain yang ceritanya berkembang di masyarakat sekitar. Rasanya memang sangat sulit diterima dengan akal sehat, namun, sebagai umat yang berketuhanan, tentunya kita dapat menalar bahwa, tidak ada yang tidak mungkin ketika Sang Pencipta berkehendak. Atas kedekatannya pada Sang Pencipta inilah, hingga sampai sekarang Astagumuk atau makam Kiai Ali Brambang tidak pernah sepi dari peziarah.